Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Priya Putri dengan NIM 194. Saya Dinar Fada Ilana dengan NIM 366. Di sini kami ingin mempresentasikan artikel yang telah kami buat, itu tentang dengan judul Dinamika Hukum Agraria, Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Peraturan Bank Tanah. Untuk tujuan latar belakang penelitian ini menganalisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan tanah melalui bank tanah, menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan potensi peningkatan akses tanah bagi masyarakat, tetapi risiko konflik agraria muncul jika pengadaan tanah tidak transparan. Penelitian menekankan transparansi, keadilan sosial, dan koordinasi antar instansi untuk keberlanjutan pembangunan. Untuk latar belakangnya itu, Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 bertujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja dengan menyederhanakan regulasi tanah yang sebelumnya terfragmentasi. Bank tanah dirancang untuk mengelola tanah negara secara terstruktur, mengatasi masalah seperti konflik kepemilikan dan birokrasi rumit. Pendekatan ini mendukung pembangunan infrastruktur sambil menjaga kepastian hukum. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama ada definisi dan fungsi bank tanah. Bank tanah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola tanah yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk tanah negara, tanah hasil konsolidasi, maupun tanah yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan. Tujuan utama bank tanah adalah menyediakan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, serta reformasi agrarian. Dengan adanya bank tanah, diharapkan penggunaan tanah bisa lebih efektif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Kemudian selanjutnya ada pengaturan bank tanah sebelum adanya UU Cipta Kerja. Sebelum munculnya UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai bank tanah masih terfragmentasi dan terbatas. Berbagai undang-undang dan regulasi yang seringkali tidak sinkron sehingga menimbulkan kerumitan dalam pengadaan tanah. Proses yang panjang dan berbelit-belit ini menciptakan proyektor yang seringkali berakhir pada memecahkan tanah yang berkepanjangan dan konflik antara masyarakat dan pengembang. Beberapa tantangan yang dihadapi sebelum adanya UU Cipta Kerja antara lain adalah banyak tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi seluruh proses pengadaan tanah. Adanya tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga daerah menyebabkan kebingungan di lapangan. Banyaknya konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan menambah kerumitan dalam pengelolaan tanah, dan masyarakat seringkali tidak memiliki informasi yang jelas mengenai status tanah mereka sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selanjutnya ada perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja membawa perubahan dalam pelaksanaan pengaturan bank tanah, antara lain yaitu ada penyederhanaan prosedur. Salah satu perubahan utama yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja adalah prosedur penyederhanaan dalam pengadaan tanah. UU ini mengurangi jumlah langkah yang perlu dilalui, mempercepat proses perizinan, serta meminimalkan dokumen yang harus disediakan. Dengan mempercepat pengadaan tanah, diharapkan proses pembangunan baik infrastruktur publik maupun perumahan dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian ada peluang investasi. UU Cipta Kerja juga menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investasi swasta dalam pengelolaan bank tanah. Dengan menawarkan insentif kepada investor, pemerintah berharap dapat menarik sumber daya dan modal untuk pengembangan infrastruktur dan perumahan. Ini bisa berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Kemudian ada integrasi teknologi. Pengaturan ini yang jelas di bawah UU Cipta Kerja juga mendorong integrasi teknologi dalam pengelolaan tanah. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan sistem informasi geografis yang mempermudah proses pemantauan dan manajemen tanah,
Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengukuran dan pengelolaan tanah dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selanjutnya, itu ada tantangan dalam implementasi. Meskipun UU Undang-Undang Cipta Kerja menawarkan banyak kemudahan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan meliputi itu ada pertama itu ada kesediaan sumber daya manusia. Penting bagi petugas pemerintah dan pengelola bank tanah untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan prosedur baru. Selanjutnya itu ada pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang peraturan baru serta akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai status tanah mereka. Selanjutnya ada penegakan hukum. Untuk mewujudkan efektivitas pengaturan ini, penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran izin atau bentrokan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Terakhir itu ada keterlibatan masyarakat. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembalian keputusan mengenai pengelolaan tanah. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih adil dan mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Kesimpulannya, UU Cipta Kerja membawa dampak signifikan terhadap pengaturan bank tanah di Indonesia dengan prosedur penyederhanaan, peningkatan otonomi daerah, dan kesempatan investasi. Pengelolaan tanah yang diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien. Meski begitu, pelaksanaan yang berhasil memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan tanah berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, bank tanah yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.